Jangan salah paham dulu saat mendengar istilah nikah batin. Di telinga orang awam, ini terdengar aneh, bahkan mungkin dianggap menyimpang. Tapi bagi sang sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini adalah puncak tertinggi dari ketaatan seorang hamba. Tanpa memahami konsep ini, ibadah kita mungkin hanya akan menjadi gerak fisik tanpa rasa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, apa sebenarnya maksud dari pernikahan dalam ilmu ma'rifat ini. Namun sebelum kita menyelami samudra ilmu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya ingin mengajak sahabat semua untuk ikut menyebarkan cahaya kebaikan ini. Jika Anda merasa haus akan ilmu batin dan ingin terus bertumbuh bersama dalam perjalanan ma'rifat, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa berikan like sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap ilmu para wali Allah, dan bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang tak terputus bagi Anda. Oh ya, saya juga sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Silakan tulis di kolom komentar dari mana Anda berasal. Mari kita saling menyapa dan mempererat silaturahmi di ruang komentar ini. Pastikan Anda menyimak hingga detik terakhir, karena di bagian akhir nanti, ada sebuah pesan kunci dari beliau tentang bagaimana menjaga agar pernikahan batin ini tetap terjaga di tengah hiruk-pikuk dunia. Mari kita mulai pembahasannya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pertemuan yang begitu indah, di mana tidak ada lagi jarak antara yang merindu dan yang dirindu? Dalam ajaran sang sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertemuan agung ini bukanlah tentang dua jasad manusia, melainkan tentang kembalinya ruh manusia ke pelukan cahaya Tuhannya. Inilah yang kita sebut sebagai babak pertama dalam memahami nikah batin, penyatuan cahaya. Untuk memahami konsep yang sangat dalam ini dengan bahasa yang sederhana, mari kita bayangkan diri kita seperti sebuah lampu. Jasad kita adalah wadah kacanya. Kabel-kabel di dalamnya adalah syariat atau aturan agama yang kita jalani. Namun ada satu hal yang paling penting, aliran listrik yang membuat lampu itu menyala. Tanpa listrik, lampu itu hanyalah benda mati yang gelap. Begitu juga manusia. Tanpa koneksi batin yang hidup dengan Allah, kita hanyalah jasad yang berjalan tanpa arah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya sering menekankan bahwa setiap manusia memiliki ruh Al-Qudsi atau ruh suci. Ruh ini adalah titipan murni dari Allah yang sifatnya bercahaya. Namun masalahnya adalah ketika ruh ini turun ke dunia dan menempati jasad manusia, ia seringkali tertutup oleh kegelapan nafsu, keinginan duniawi, kesombongan, dan rasa ego yang besar. Ruh yang tadinya terang benderang menjadi redup, tertutup oleh debu-debu dosa dan kelalaian. Nikah batin dalam tahap pertama ini adalah proses pembersihan kabel dan penghubungan kembali aliran listrik tersebut. Mengapa istilah nikah atau pernikahan yang digunakan? Karena dalam sebuah pernikahan yang ideal, terjadi penyatuan dua pihak yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi sekat, dan yang ada hanyalah kasih sayang serta kesetiaan. Dalam ma'rifat, inilah saat di mana kesadaran seorang hamba mulai menikah atau menyatu dengan kehendak Allah. Bagi orang awam mungkin muncul pertanyaan, apakah ini berarti kita menjadi Tuhan? Tentu saja tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat menjaga batas ini. Penyatuan yang dimaksud adalah penyatuan cinta dan kehendak. Bayangkan sepotong besi yang dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat panas. Lama-kelamaan besi itu akan berubah warna menjadi merah membara seperti api. Besi itu tetaplah besi. Ia tidak berubah menjadi api secara zat, tetapi ia memiliki sifat-sifat api. Ia panas, ia bercahaya, dan ia bisa membakar. Itulah gambaran seorang hamba yang batinnya sudah menikah dengan nur ilahi. Dia tetap manusia, dia tetap makan dan minum, tetapi hatinya selalu membara dengan cinta kepada Allah, dan tindakannya mencerminkan kemuliaan sifat-sifat Tuhan.